Jelang pelantikan Presiden Wapres serta pengumuman kabinet, ini menjadi perhatian mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin, yakni Erick Thohir, yang secara terbuka menginginkan agar menteri yang dipilih merupakan orang yang berkeringat di dalam pemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf. Pernyataan ini pemirsa disampaikan Erick Thohir usai bertemu Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis lalu. Selain orang yang berkeringat, Erick juga berharap sosok yang dipilih Jokowi adalah orang-orang memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan sejumlah persoalan, khususnya masalah ekonomi. Mengenai pertemuan dengan Pramono, Erick mengatakan tidak membicarakan soal posisi menteri dan ia mengaku Pramono hanya menyampaikan soal pembatalan rencana parade budaya menyambut Jokowi dan Ma'ruf Amin usai dilantik besok. Menarik rasanya untuk menyimak kira-kira bagaimana pembahasan mengenai orang yang berkeringat di dalam kabinet nanti. Kira-kira seperti apa definisi orang yang berkeringat ini? Rekan saya Kevin Egan akan memaparkannya untuk Anda dalam pembahasan berikut ini. Silahkan Egan. Baik, terima kasih Ajeng Kamarati. Pemirsa, haruskah menteri berasal dari pihak yang berkeringat menyukseskan pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 kemarin? Untuk membahasnya sudah hadir sama kami ada Wasekjen P3 Ahmad Baidowi dan pengamat politik Gun Gun Herianto. Mas Baidowi dan juga Mas Gun Gun, terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya langsung ke Mas Gun Gun, haruskah memang orang yang berkeringat yang masuk kabinet, Mas Gun Gun? Ya, dalam karakter biasanya koalisi itu kan ada dua ya. Satu namanya vote seeking. Biasanya berkoalisi untuk memenangkan pemilu, makanya biasanya membuka ragam pihak untuk bekerja sama. Yang kedua, office seeking. Biasanya dalam konteks mencari sebanyak mungkin potensi untuk masuk dalam kabinet. Nah, makanya kalau kita perhatikan ada dua tuh tahap dalam koalisi pasca reformasi. Satu itu pada saat kandidasi sampai pemilu, kemudian yang kedua pada saat pembentukan pemerintahan. Nah, kalau definisi berkeringat itu mengusung dan mendukung sedari awal, kan tentu jatuhnya adalah pada mitra kongsi pada saat kandidasi sampai pemilu. Gitu kan kalau definisi berkeringat. Artinya berjibaku untuk memenangkan si pasangan. Kalau kemudian lihat realitasnya, itu banyak kenyataan bahwa partai yang masuk di tengah jalan terutama setelah proses pemilu. Contoh misalnya PAN dan Partai Golkar pada saat 2014. Itu kan 1 tahun setelah proses pembentukan pemerintahan. Artinya ada reshuffle kemudian mereka masuk. Itu kan juga kalau didefinisikan berkeringat enggak ya Golkar sama tapi begini Mas Gun Gun, ada tidak efek buruk yang kemudian muncul kepada koalisi itu sendiri kalau ada partai-partai yang belakangan kemudian masuk belakangan? Ya, itu ada problem. Pertama soal bagaimana mengatasi soliditas. Kenapa? Karena misalnya seperti P3 dan mitra kongsi pengusung Pak Jokowi dari awal kan sudah berkonsolidasi, memenangkan, dan tentu mungkin banyak sekali tindakan politik yang sudah diselaraskan, namanya mutual understanding. Kalau misalnya ada tim baru masuk, tiba-tiba menjelang pembentukan pemerintahan, bisa nggak ngatasin soliditas di internal mitra koalisi? Yang kedua soal platform, apakah sedari awal mindset, orientasi ke depannya sama atau tidak? Kemudian yang ketiga, chemistry yang terbangun dengan si pemilik hak prerogatif, siapa? Presiden. Apakah kemudian chemistry-nya bisa terbangun atau tidak? Jangan kawin paksa. Baik, gitu. Mas Baidowi tetap solid tidak nih P3? Sangat solid. Koalisi Indonesia Kerja sedari awal, bahkan kita punya pengalaman 5 tahun terakhir mengawal pemerintahan Pak Jokowi dan berlanjut ke periode kedua dalam memenangkan Pak Jokowi itu solid. Tapi kalau ada partai yang belakangan masuk, Gerindra mau masuk, Demokrat juga, PAN bahkan mungkin diisukan juga masuk, bagaimana? Itu kan kabar-kabar yang beredar kan seperti itu. Tapi sampai saat ini kita belum dapat konfirmasi apakah beliau-beliau itu benar-benar masuk atau seperti apa. Namun demikian, kalaupun toh mereka masuk itu kan misalkan dalam kabinet, itu menjadi hak prerogatif Pak Jokowi. P3 ikhlas? Nggak bisa diganggu-gugat, usernya itu Pak Jokowi. Secara konstitusi kan beliau memiliki hak prerogatif. Tapi sikap P3 sendiri ikhlas nggak, Pak Baidowi? Ya bukan soal ikhlas, sebenarnya mau tidak ikhlas kalau Pak Jokowinya berkenan ya mau apa lagi kan seperti itu. Seperti disampaikan tadi Kang Gunggun bahwa koalisi bisa saja dalam perjalanannya bertambah. Misalkan sekarang kan koalisi KIK itu di kabinet, di parlemen itu sekitaran 60%.
gitu kan. Semisal ada teman baru bergabung kan lebih solid lagi gitu. Dan itu terbukti misalkan dalam penyusunan AKD kemarin dengan kekuatan yang cukup signifikan, relatif berjalan lancar. Meskipun ada musyawarah-musyawarah yang cukup panjang, tetapi akhirnya happy ending, semua kan bisa menerima. Itu kan salah satu gambaran. Dan saya berharap nanti dukungan parlemen kepada kabinet itu lebih solid sehingga program Pak Jokowi, khususnya program yang pro rakyat, pro pembangunan, pemerataan, itu bisa mendapatkan dukungan yang maksimal. Namun harus diketahui bahwa meskipun nanti mayoritas di parlemen, bukan berarti parlemen itu kehilangan nalar kritis, tidak. Karena kita sebagai parlemen memiliki fungsi pengawasan, namun tata cara menyampaikan kritik ataupun evaluasi ataupun revisi terhadap program-program yang disampaikan pemerintah, kalau bahasa P3-nya itu menyampaikan bil hikmah wal mauidhah hasanah. Artinya dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang bijaksana tanpa harus berkuar-kuar di publik seperti itu. Mas Baduy, tapi ada tidak yang bisa menjamin bahwa Partai Gerindra, PAN ataupun Partai Demokrat yang mungkin masuk ke kabinet begitu saja, lalu kemudian bisa juga solid tidak hanya kemudian di kabinet, tapi kemudian juga di parlemen. Ada tidak kemudian bisa menjamin, tidak kemudian nanti ada satu kaki di pemerintahan, tapi kemudian kaki yang lain di luar pemerintahan, bagaimana? Ya, sering sekali kami ingatkan bahwa ketika pilihan politiknya nanti berkoalisi, maka itu harus total. Total dalam artian jangan sampai istilahnya tadi disebutkan kaki kanannya ada di dalam, kaki luarnya di luar, bingung mau melangkah gitu kan. Jangan sampai kita ibaratnya ada duri dalam daging dalam perjalanannya pemerintahan 5 tahun ke depan gitu kan. Bukankah Pak Jokowi sudah punya pengalaman selama 5 tahun terakhir ini? Jangan sampai seperti ini, istilah kita merangkul tapi menusuk gitu kan. Itu kan nggak boleh gitu. Lebih baik kita berhadap-hadapan, artinya berbeda pendapat, misalkan ada salah satu partai atau 2 partai menyatakan diri kami tidak akan ikut di kabinet, ya kita hormati gitu. Daripada kami ikut tetapi perilakunya tidak mencerminkan sebagai kawan. Pemerintahan jilid pertama ya? Ya Pak Jokowi lah memiliki penilaian-penilaian itu. Mas Gun-Gun, cara untuk Pak Jokowi memastikan bahwa partai-partai yang mungkin saja belakangan ini akan masuk, apakah cukup dengan hanya memberikan kursi menteri kepada mereka? Tidak cukup tentu. Tidak cukup. Harus punya matrik kebutuhan. Sekaligus matrik orientasi kepentingan dan skala prioritas 5 tahun ke depan. Yang harus kemudian menjadi komitmen mitra koalisi penyokong pemerintah, termasuk yang baru-baru masuk. Kalau yang lama kan pergulatannya sudah intens sejak sebelum Pilpres. Yang baru kan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan strategis untuk membentuk koalisi besar gitu ya. Yang kalau saya sendiri melihat itu tidak ideal sih. Tidak ideal? Tidak ideal. Kenapa? Karena bagaimanapun proses konsolidasi demokrasi kita itu akan jauh lebih bagus kalau ada kanalisasi suara berbeda di masyarakat, artinya yang non suara pemerintah yang bisa dikanalisasi lewat partai dan lewat pertarungan legislasi, politik anggaran serta kontrol di DPR. Dan kan ada PKS, Mas Gun-Gun. PKS kan cuma satu partai, betapa tidak signifikannya suara itu. Kalau misalnya ada di garda terdepan itu mitra koalisi non Jokowi, Pak Ma'ruf Amin kemarin itu mengonsolidasikan diri, itu kan sebenarnya menjadi jauh lebih menarik. Tetapi tentu ya namanya dinamika politik yang selalu berubah. Kan sekarang faktanya sudah mendekat dan mungkin berpotensi masuk. Sekarang catatannya adalah what next kalau mereka masuk. Kalau mereka masuk menurut saya ada 2 catatan. Pertama, apakah punya komitmen yang sama untuk orientasi 5 tahun ke depan. Tadi disebut bahwa jangan jadi duri dalam daging. Artinya itu kan menjadi sebuah pernyataan verbal bahwa jangan kemudian jadi masalah baru. Kemudian yang kedua, apakah kemudian ragam keinginan proses alokasi, distribusi dan alokasi orang ke sejumlah pos kementerian itu sesuai nggak dengan kebutuhan Pak Jokowi? Jangan sekedar politik representasi, tetapi kemudian irisannya tidak sesuai misalnya dengan kebutuhan atau orientasi kebutuhan Pak Jokowi 5 tahun ke depan itu. Gitu. Untungnya untuk Pak Jokowi menggabungkan semua ke dalam koalisi, kalaupun kita yakin bahwa dia juga sebetulnya tahu ada risiko itu sebetulnya ketika kemudian memasukkan Partai Gerindra, PAN dan juga Demokrat untuk masuk. Untungnya apa sebetulnya buat Pak Jokowi? Keuntungannya mungkin ya kalau saya membaca suasana kebatinan atau psikologis yang kemudian tergambar dari keinginan merangkul banyak pihak itu adalah soal
menunjang semakin kokohnya kuatnya presidensialisme gitu. Kenapa? Karena kan ada semacam mungkin cara berpikir bahwa dengan kumulasi dukungan partai di DPR itu akan memuluskan ragam keinginan atau rencana strategis pemerintah. Kenapa? Karena full dapat dukungan di DPR. Meskipun saya sendiri memberi catatan begini, ini hati-hati, jangan sampai kemudian jadi jebakan dalam konteks cara berpikir. Pola politik, pola hubungan politik di kita yang highly fragmented multi-party system seperti sekarang itu kan terfragmentasi sedemikian rupa, itu kerap kali pola hubungannya tidak bersifat linier, searah. Oh, bahwa ini penyokong pemerintah, ini oposisi, atau di luar pemerintah. Menurut saya polanya itu, Mas Egan, itu lebih bersifat asimetris, sehingga partai P3 atau partai lain yang kemudian menjadi penyokong kerap kali juga bersuara keras pada saat misalnya pertarungan legislasi di DPR. Ingat waktu kasus Pak SBY, betapa banyak contoh partai yang menjadi penyokong pemerintah berbeda suara dengan pemerintah. Jadi itu akan terjadi di P3 kurang lebih? Ya, kita harus memaknai fungsi pengawasan dari DPR. Fungsi kritik itu harus ada. Bukan berarti kita berkoalisi dengan pemerintah, DPR hanya menjadi tukang stempel dari kebijakan pemerintah. Apa yang tidak baik dari program pemerintah, kita sarankan untuk dievaluasi. Contoh, periode yang lalu ketika Mendikbud kita menerapkan full day school, itu kan kami mendapatkan banyak protes dari masyarakat, khususnya konstituen kami yang banyak berjibaku ataupun beraktif di pendidikan diniyah dan keagamaan yang sore. Sehingga kita sampaikan kepada pemerintah melalui Komisi 10 bahwa kebijakan full day school jangan dipaksakan, tapi diklasifikasi. Kemudianlah terbit aturan bahwa full day school dilakukan kepada sekolah yang sudah siap, bagi yang belum tidak perlu dipaksakan lah. Ini saya kira merupakan salah satu contoh bagaimana komunikasi, bagaimana checks and balances, meskipun kita dalam satu koalisi mengingatkan pemerintah itu wajib hukumnya gitu. Dan saya kira hal yang seperti itu akan terus tetap terjalin selama 5 tahun ke depan. Kan bagaimana cara berkomunikasi sebenarnya. Terakhir Mas Bedowi, ini tinggal esok pelantikan. Informasinya ada kemungkinan kabinet juga akan diumumkan, tidak hanya besok tapi mungkin juga hari-hari ke depannya. Informasi terakhir seperti apa, Mas? Ya, kalau berdasarkan undang-undang Pak Jokowi Presiden memiliki waktu 14 hari. Periode lalu beliau mengambil waktu tengah-tengah 7 hari. Hari ini informasi yang beredar bahwa beliau akan cepat-cepat mengumumkan. Kalaupun tidak tanggal 20, maksimal mungkin ya 21 ataupun 22. Tetapi itu sekali lagi merupakan hak Pak Jokowi kapan mau mengumumkannya gitu. Termasuk kita tunggu apakah benar yang tadi yang disebut-sebut itu jadi masuk, karena istilah kami itu, kita ini ibarat rumah, ada tamu yang datang, di dalam rumah itu sudah ada kamar-kamar yang ada penghuninya, kan bisa jadi diterima di teras rumah, di ruang tamu. Tapi nggak dimasukin ke dalam kamar? Belum tentu, lihat kamarnya gitu. Kamarnya, kalau ada kamar kosong mungkin masuk kan gitu. Tapi prinsipnya beliau bertamu ya kita terima kan seperti itu. Tapi nggak mungkin kamar utama gitu yang paling gede, nggak mungkin ya, gitu. Itu Pak Jokowi lah yang bisa melihat itu. Mas Bedowi terima kasih telah bergabung bersama kami, Mas Gun juga terima kasih.